Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Deskala TV. Terima kasih teman-teman telah melihat dan menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada kalian semuanya, terutama bagi kalian yang saat ini lagi mempersiapkan untuk seleksi P3K Guru tahun 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas soal observasi diri P3K tahun 2023. Nah, untuk seleksi P3K tahun 2023 itu cukup berbeda dengan seleksi tahun 2022. Kalau seleksi P3K tahun 2022 itu memang diprioritaskan yang lulus passing grade tahun 2021 dan yang sekolah negeri yang sudah honor melebihi dari 3 tahun atau yang sudah masuk ke data Dapodik. Nah, untuk seleksi P3K tahun 2023 ini akan seperti tahun 2021 tapi cukup berbeda tes akademiknya. Kalau tahun 2021 itu menggunakan tes akademik seperti wawancara, lalu kemudian manajerial, tes akademik dan lain sebagainya. Nah, berbeda halnya dengan seleksi P3K tahun 2023, yaitu dengan menggunakan tes observasi diri. Nah, bagaimana bentuk soal observasi ini? Saya mulai dari soal yang bentuk dari soal observasi kinerja ya. Nah, saya bacakan soalnya. Seorang siswa tiba-tiba melapor bahwa temannya sedang pusing saat pelajaran Anda berlangsung. Tindakan Anda sebagai guru adalah A. Memintanya bertahan sampai pelajaran saya selesai, menyuruhnya tidur di dalam kelas. C. Meminta ke UKS. D. Menanyakan keadaan kemudian lanjut proses belajar mengajar. Kira-kira jawabannya mana teman-teman? Mana tindakan yang terbaik? Ya, apakah yang A, B, C, dan D? Oke, sebelum kita bahas, silakan teman-teman untuk menjawab opsi yang paling terbaik yang mana, ya. Oke, kita bahas sama-sama. Kalau opsi yang A, ya, memintanya bertahan sampai ini kurang, tindakan yang kurang baik, ya. Siapa tahu nanti justru sakitnya atau pusingnya tambah parah, ya. Jadi harus ditindak lanjut secara langsung, ya. Kalau menyuruhnya tidur sama yang ini. Jadi ini jawaban yang kurang tepat. Seorang guru harus memang bertindak dengan cepat, merespon dengan cepat, ya. Maka memintanya untuk ke UKS. Itu jawaban yang paling tepat tindakan guru kalau menemukan siswanya lagi pusing, ya. Memintanya ke UKS supaya di UKS itu ditindaklanjuti. Oke, itu soal pertama. Kemudian soal kedua yaitu, soal nomor 2. Jika salah satu siswa terlambat masuk kelas Anda lebih dari 3 kali, maka Anda akan A. Memaafkannya, B. Menceramahinya, C. Memberikan sanksi atau memberikan nasihat. Ya, kira-kira jawaban yang mana teman-teman? Silakan dijawab sebelum kita bahas sama-sama. Oke, kita jawab sama-sama soal nomor 2 ini, ya. Nah, kalau siswa kita itu terlambat melebihi dari 3 kali, tentunya kita sering nasihati, tetapi tetap aja dia terlambat. Sehingga untuk nasihat ini kurang tepat untuk menangani permasalahan tersebut, apalagi menceramahinya atau memaafkannya. Nah, kalau kita menceramahinya, memaafkannya atau memberikan nasihat, itu akan terjadi karena ini sudah melebihi dari 3 kali. Maka yang paling baik itu adalah memberi sanksi. Kenapa kita harus memberi sanksi? Supaya anak tersebut atau siswa tersebut itu merasa sadar atau merasa takut kalau terlambat lagi. Sehingga jawaban C ini adalah jawaban yang paling tepat, ya, untuk soal nomor 2. Oke, kita beralih ke soal nomor 3.
anak Anda dikabarkan sakit saat sedang mengajar di dalam kelas, maka A. Saya segera menjenguknya. B. Saya memastikan keadaannya. C. Saya meminta keluarga saya menemaninya sampai saya selesai mengajar. D. Saya izin kepada kepala sekolah. Kira-kira jawabannya mana teman-teman? Silakan teman-teman jawab sebelum kita bahas. Oke. Nah, kalau Anda pada saat kalian ngajar itu dihubungi atau dikasih tahu oleh rekan kerja atau lewat telepon bahwa anak Anda itu sakit, bagaimana tindakan Anda? Ya. Nah, apakah langsung menjenguknya? Apakah kita mendahulukan pekerjaan dulu ataukah anak kita? Ya. Nah, kalau terkait dengan kompetensi guru, Oke, nomor 3. Anak Anda dikabarkan sakit saat Anda sedang mengajar di dalam kelas, maka A. Saya segera menjenguknya. B. Saya memastikan keadaannya. C. Saya meminta keluarga saya menemaninya sampai saya selesai mengajar. D. Saya izin kepada kepala sekolah. Ya, kira-kira tindakan apa teman-teman kalau teman-teman itu pada saat ngajar dihubungi ya kalau anak kalian itu sakit? Apa tindakan kalian? Ya, apakah A. Saya segera menjenguknya, ataukah yang B, C maupun yang D? Ya. Oke, silakan teman-teman jawab sebelum kita bahas sama-sama, ya. Nah, untuk jawaban yang ini, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, ya. Nah, kita harus mendahulukan pekerjaan daripada anak kita, walaupun memang anak kita sakit, ya. Harus mengutamakan pekerjaan daripada anak kita, walaupun anak kita sakit. Nah, tapi ya jangan hanya sekedar oke, saya tahu ada saya sakit, kemudian tidak ada tindakan. Harus juga punya tindakan, yaitu salah satunya adalah meminta keluarga menemaninya sampai selesai mengajar. Ya, nah itu jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini. Nomor 4, saat menyampaikan materi Anda lebih sering A. Duduk di atas meja. B. Berdiri di depan kelas. C. Berkeliling ke meja siswa-siswi. D. Melihat buku petunjuk agar tidak keliru. Nah, kira-kira jawabannya mana teman-teman soal nomor 4 ini? Mana tindakan yang tepat ya sebagai seorang guru dalam menyampaikan sebuah materi, ya? Nah, memang setiap guru itu cara mengajarnya itu berbeda-beda. Ada yang menjelaskan materi di depan siswa, ada juga yang keliling cara mengajarnya, ya. Tapi mana kira-kira tindakan yang paling baik, ya? Oke. Kalau yang A, duduk di atas meja, ini tentu ini tindakan yang tidak baik. Kalau duduk di atas meja artinya tidak mencontohkan yang baik kepada siswa, karena duduk di atas meja itu tidak boleh, ya, apalagi seorang guru. Kemudian berdiri di depan kelas, ini cukup baik, ya. Kalau kita berdiri di depan kelas, maka perhatian dari siswa itu tertuju kepada kita, ya. Kalau berkeliling ke siswa-siswi, ya, takutnya nanti justru malah kalau kita ke belakang, anak yang di depan kita tidak diperhatikan, ya. Begitupun di samping maupun yang di depan, ya. Maka yang paling tepat itu sebenarnya adalah berdiri di depan kelas, ya, supaya semua perhatian anak itu tertuju kepada kita, ya, pada saat
menyampaikan sebuah materi, ya. Nah, itu jawaban nomor 4 yang paling baik, ya. Kita beralih ke soal terakhir. Nomor 5. Ada guru yang berhalangan hadir. Anda adalah guru yang mengampu mata pelajaran yang sama. Tindakan Anda: A. Saya berinisiatif untuk menghentikannya. B. Saya memberikan tugas pada siswa-siswi yang diampu. C. Saya memberikan kebebasan pada para siswa. D. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. E. Saya menyampaikan tugas yang diberikan guru tersebut jika ada. Ya, mana jawaban yang tepat, teman-teman? Terkait dengan di dalam sekolah itu ada guru yang tidak hadir. Nah, apakah yang A, B, C, D, dan E? Silakan teman-teman untuk jawab, ya, sebelum kita membahasnya. Oke, kita bahas sama-sama. Nah, kalau kita menemukan kelas itu tidak ada yang mengajar atau gurunya berhalangan hadir, maka kita harus berinisiatif menghentikannya. Apalagi guru yang diampu itu mata pelajaran yang sama, ya. Maka kita harus berinisiatif. Nah, berbeda halnya dengan kalau mungkin kita sama guru yang lain itu berbeda mata pelajaran yang kita ajar. Ya tentunya mungkin caranya itu memberikan tugas kepada siswa atau ada kegiatan-kegiatan lain, ya. Yang penting dalam kelas itu terisi. Ya, itu bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Walaupun memang kita tidak mengajar di kelas itu, tapi di dalam sekolah itu kita sebagai seorang guru punya tanggung jawab. Bagaimana caranya kita supaya siswa-siswa itu dapat ilmu dari guru-guru tersebut, walaupun memang ada 1-2 guru yang tidak berhalangan hadir, ya. Nah, jadi jawaban nomor 5 itu adalah yang A. Ya, bisa dipahami teman-teman? Nah, itu bentuk dari soal kinerja, ya. Ini sebenarnya pengganti dari tes wawancara. Untuk tahun ini seleksi P3K itu tidak ada wawancara, diganti dengan tes kinerja diri. Nah, beginilah bentuk-bentuk dari soal tes, ya, kinerja diri, ya. Nah, itu aja pembahasan kali ini. Semoga bisa menjadi gambaran teman-teman buat seleksi P3K tahun 2023, ya. Saya akhiri video ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.